Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. I hope all of you are fine today. So today we will give you new material. So to make you more understand about this material, let's check the PowerPoint. Okay, today we will learn about report. Report writing. So what is writing a report? How to writing a report? It is different with report text Jadi ini beda dengan report text yang kemarin kita pelajari. Jadi writing a report ini lebih ke lebih ke laporan. Dengan adanya struktur khusus begitu ya. Nah, strukturnya apa aja? Nah, sebelum itu kita akan lihat dulu sini simple dialognya ya. Who wants to try to read this dialogue ya? I need 3% of you. I need 3 of you to read this dialogue ya. Who wants to be Mawar, Bagus, and Anggi? Jadi siapa yang mau menjadi Mawar, Bagus, dan Anggi? Oke, Mawar is Olivia Marta, Bagus Reynaldi, Anggi Dede. Ya. Oke, are you ready? Marta ada nggak? Oke, Marta, let's read. Silakan baca yang bagian Mawar. Gak ada Miss, di sini mah hitam. Oh, hitam. Kalau di yang lain bagaimana nih? Ada Miss, ada. Oke, ya udah. Ini coba Uma ada nggak, Ma? Uma? Miss? Ya, kelihatan tidak, Uma? Kelihatan. Oke, silakan kamu baca bagian Mawar ya. Oke. Alright everyone, let's discuss our project report. Okay, next. Read. Hadir Miss. Next, baca. Okay, but first, let's decide the topic. How about farming? Okay. Dede. That's good idea. Now, let's discuss the space writing. Okay. Mawar. Uma. How about a study on the efficiency of hydroponic farming? Okay, good. Next. Read. That's good. Let's go with that. Okay, Dede. Dede. Where is Dede? Mana ini Dede? Nurja baca Nurja. Yang mana, Miss? I agree. Now let's yang Anggi. Oh yeah, I agree. Now let's decide your test. Who will write the content text, acknowledgement, abstract, and introduction? Oke, bagus. Okay. Leave that to me. Oke, next. Nurja lagi. Alright. Next, Mawar. What about making the background and the methodology? Okay. Next. Okay, but is it okay that I only work so little? Okay, next. I think the methodology will belong since we have to explain it in detail. Okay, next. Okay then, so Andy will make the rest. Okay, next. That's right. I will make the analysis, conclusion, recommendation, executive summary, bibliography, glossary, and the abstract appendix. Okay, next.
Okay, let's decide the deadline for our work. Okay. Since we have to submit in on September 23, I think we have to finish it on 18. We need to check our work before submitting it. Okay. Mawar, right. Okay. So what do you think about this dialogue? What is the dialogue about? Tentang apa sih dialog tersebut? Mengenai apa dialog tersebut? Mereka telah membicarakan tentang apa? Coba, ada yang tahu mereka sedang membicarakan apa sih dalam dialog tersebut? Siapa yang tahu? Nggak tahu, Miss. Nggak tahu. Nih, lihat. Let's discuss Laporan our project report. Ya, about our project report. Jadi, projectnya mengenai laporan. Jadi, mereka tuh di sini berdiskusi ya mengenai laporan apa sih yang akan mereka buat. Nah, mereka yang pertama itu menentukan topik dulu. Topiknya apa? Yaitu tentang farming, ya, berkebun. Nah, kemudian itu bagus, mereka bertiga mendiskusikan. Nah, terus kan farming itu luas ya, mereka buat sesimpel lagi, yaitu mengenai berkebun, yaitu menggunakan hidroponik ya. Jadi apa sih namanya tuh sistemnya hidroponik, nah itu jadi hidroponik farming. Nah, kemudian mereka setuju kan membuat hidroponik farming ini. Kemudian mereka membagi-bagi nih tugasnya. Nah, membagi tugas kita, siapa yang akan menulis tentang content page acknowledgement, siapa yang menulis abstract, dan siapa yang menulis introduction ya. Kemudian siapa yang membuat background dan siapa yang membuat metodologi. Kemudian selanjutnya siapa yang membuat analisis, conclusion, recommendation, kemudian executive summary, bibliography, glossary, and appendix. Nah, ini tuh mereka berkelompok bertiga-tiga yang membagi-bagi tugas mereka untuk siapa yang membuat ini, siapa yang membuat itu. Nah, itu ya. Jadi untuk meringkas ya atau mempercepat pembuatan dari laporan tersebut ya. So, please answer this question ya. What is the dialogue about ya? Of making report, yang membuat sebuah report. Kemudian, how do you know about report? Do you know about report? Nah, jadi report ini ya adalah laporan. Nah, laporan ini yang berdasarkan hasil pengamatan kita ya, hasil pengamatan kita yang berupa observasi, yang berupa bisa wawancara ya, banyak metode dan teknik untuk membuat report ini. Jadi sebuah laporan itu tidak bisa asal-asalan ya. Jadi kita harus punya berbagai macam sumber. Nah, untuk membuat laporan ini, dan harus ada observasi atau wawancara langsung ya. Kemudian, how are the bold words related to writing report? Berarti bold word itu artinya kata yang dihitamkan ya, bold itu. Nah, nanti kita akan bahas nih satu persatu mengenai kata yang dihitamkan ini. Kemudian, what do you think the purpose of making report is? Jadi apa sih tujuan dari membuat report ini? Tujuannya sudah jelas ya, untuk memberi informasi kepada pembaca ya mengenai sesuatu hal. Oke, dan ini sifatnya fakta. Kemudian, how many kinds of report do you know? Explain ya. Jadi berapa banyak sih laporan yang kamu tahu? Nah, jelaskan. Nah, kemarin kan kita belajar tentang report text ya. Kalau report text itu tidak punya struktur khusus ya. Namun kalau dalam report ini, laporan ini, dia mempunyai struktur khusus. Nah, strukturnya apa saja? Nanti kita akan lihat ya. Nah, so report writing. A report is a specific form of writing that is organized around concisely in identifying and examining issues ya, events or finding. Jadi maksudnya apa? Sebuah laporan itu adalah bentuk penulisan khusus yang disusun seputar identifikasi ya, yang secara ringkas ya. Kemudian misalkan
tentang memeriksa masalah atau tentang kejadian-kejadian yang terjadi atau mengenai temuan. Nah, temuan khusus, nah itu bisa berupa laporan atau sebuah laporannya. A report can be academic, technical, or even business related. Reports are written to deliver facts about the project, process, and situation. Nah, sebuah laporan itu dapat berupa akademik. Maksudnya akademik itu yang berhubungan dengan pendidikan ya. Misalkan kemarin pasti kalian sudah buat laporan prakerin. Nah, laporan prakerin pun itu termasuk sebuah laporan ya, karena itu strukturnya sudah jelas, ada pendahuluan, ada bab 1, bab 2, bab 3, terus ada daftar isinya, ada appendix-nya. Nah, itu yang dimaksud laporan ya, jadi ada strukturnya, struktur khususnya ya dalam laporan tersebut. Kemudian misalkan kalian kalau sebagai OSIS, pasti kalian juga membuat laporan kan, mengenai berapa anggota OSIS, kemudian acaranya apa aja yang diadakan, seperti itu. Kemudian next, technical or even business related ya. Misalkan mengenai laporan penjualan, nah itu kan berdasarkan bisnis ya. Kemudian laporan keuangan, nah bisa juga ya. Nah, itu adalah contoh dari sebuah report. Nah, kemudian report are written. Nah, report are written ini termasuk passive voice ya. Report are written, ditulis ya. Jadi sebuah laporan itu ditulis untuk mengirimkan fakta-fakta ya, atau menyajikan fakta-fakta tentang sebuah proyek, proses atau situasi. Yang kemarin kalian laporan prakerin kan ada ya situasinya bagaimana, kemudian di sana kalian melakukan apa saja. Jadi kan kalian langsung terjun langsung ke dalam praktek tersebut ya. Jadi pas kalian membuat laporan itu tidak asal-asalan karena berdasarkan situasi yang ada di sana ya. Nah, itu pengertian mengenai report ya. Next. Nah, here are the parts of a report. Nah, di sini ada bagian-bagian dari report yang tadi itu loh yang dimaksud dengan structure ya, structure mengenai sebuah laporan itu. Yang pertama harus ada judul jelas ya, judulnya apa? Yaitu nama dari laporan tersebut. Kemudian content page, yaitu isi dari halaman-halaman. Misalkan halaman 1 isinya apa, halaman 2 apa, halaman 3 apa, itu sudah jelas ya, adanya di content page. Kemudian acknowledgement. Nah, acknowledgement ini berisi tentang sambutan, kemudian tanda terima kasih kita, misalkan sambutan puji syukur kepada kehadirat Allah. Kemudian misalkan terima kasih kepada guru pembimbing, kepada orang tua, kepada pacar kamu, misalkan gitu. Itu bisa ditulis karena di acknowledgement ini bebas ya, terserah kita mau terima kasih kepada siapapun ya, misalkan curhatan gitu padanya di acknowledgement ya, sambutan artinya. Kemudian abstrak ya. Nah, abstrak itu lebih ke arah skripsi ya. Nah, skripsi kan juga termasuk sebuah laporan. Nah, abstrak itu adalah a short summary ya, jadi ringkasan singkat dalam sebuah report. Jadi kalian membuat dulu isinya baru kalian bisa membuat abstraknya ya. Kemudian introduction, artinya pendahuluan. Kenapa? Miss, ya. Iqbal mau masuk, Miss. Oke. Ya. Ya, udah Iqbal aja. Oke, kita Ya, Iqbal aja. Oke. Kita lanjutkan kembali ya. Nah, dalam introduction itu artinya pendahuluan atau perkenalan ya. Kemudian background adalah latar belakang, disebutkan di latar belakang masalahnya apa, latar belakang penelitiannya apa, kalian sebutkan di situ. Kemudian metodologi, metode apa sih yang kalian gunakan ketika kalian membuat sebuah penelitian itu. Misalkan metodenya itu yaitu observasi atau terjun langsung ya, atau yang kedua itu wawancara, bisa. Nah, untuk memperkuat penelitian kalian. Kemudian finding atau analisis ya, finding itu temuan, kemudian analisis, kalian analisis laporan kalian. Kemudian conclusion itu artinya conclusion, kesimpulan ya, sum of the finding, jadi kesimpulan dari temuan itu apa.
Kemudian references atau bibliografi sudah jelas, yaitu kan bibliografi ya. Artinya sumber-sumber apa sih yang kalian comot-comot tuh kata-katanya yang mendukung pembuatan laporan tersebut. Misalkan kalau kalian ngambilnya dari internet, kalian harus menuliskan alamat lengkapnya apa. Kalau misalkan kalian dapatnya dari buku, kata-katanya berarti kalian juga harus menyebutkan judulnya apa, pengarangnya siapa, atau misalkan kalian menemukannya dari laporan orang lain. Nah, berarti harus dicantumkan nama laporannya apa dan yang nulis laporan itu siapa. Ya, jadi jelas karena kita tidak boleh melalaikan hak cipta orang ya. Jadi makanya tujuan dari bibliografi itu ya. Jadi tidak melalaikan hak cipta orang begitu ya. Kemudian glossary itu isinya apa sih? Nah, dalam glossary itu adalah seperti kamus kecil ya, kamus singkat, yaitu berisi mengenai kata-kata ya, atau kata-kata spesial atau kata-kata yang orang awam itu tidak mengerti maksudnya apa. Misalkan mengenai apa ya, contohnya misalkan contohnya metodologi itu apa artinya, kalian sebutkan di situ. Kemudian finding itu artinya apa, kalian sebutkan di situ. Kemudian gratitude, misalkan orang awam agak kurang tahu, nah makanya kalian jelaskan di situ. Jadi ini glossary itu lebih ke kata-kata spesial atau kata-kata khusus yang mungkin orang awam itu tidak mengerti ya. Kemudian appendix. Nah, appendix ini juga adalah a section giving extra information ya. Jadi maksudnya appendix itu adalah lampiran ya. Lampiran yaitu sebuah misalkan foto atau informasi yang lebih detail lagi yang tidak ada di bab 1, bab 2, bab 3. Jadi kita simpannya di appendix ya, di lampiran ya. Nah, ini adalah struktur laporan yang lengkap ya. Jadi ini struktur laporan yang lengkap. Kemungkinan kemarin kalau kalian membuat laporan prakerim ini tidak ada abstraknya ya, tidak ada abstrak, mungkin tidak ada glossary-nya. Nah, tapi itu juga bisa merupakan simple report atau laporan yang simple gitu. Jadi hanya ada beberapa saja di antara ini ya. Tapi kalau yang lengkap itu harus ada ininya ya. Oke, kita lihat contohnya. Di sini ada contoh ya, bagaimana sih kita menuliskan sebuah metodologi. Nah, sebuah metodologi contohnya seperti ini. The data of this research were collected using two methods ya, by observation and interview. Jadi data dalam penelitian ini diambil menggunakan dua metode, yaitu yang pertama itu metode observasi dan yang kedua itu mengenai interview atau wawancara. Nah, dijabarkan lagi di sini ya. Peneliti itu mewawancara siapa, kemudian peneliti itu mengobservasi apa. Nah, dijelaskan di sini ya dalam metodologi. Kemudian yang kedua itu introduction. Nah, dalam introduction atau pendahuluan itu kita isi dengan tujuan ya. The purpose itu adalah tujuan. Jadi tujuan penelitian ini untuk menemukan apa? Kalian sebutkan di sini ya, tujuannya apa kalian melakukan penelitian itu. Kemudian next, finding itu temuan ya. Jadi setelah kalian menyebutkan tujuan, berarti kan kalian ini ya mengobservasi langsung, mewawancara langsung. Nah, kalian berarti di situ mendapatkan hasil atau temuan ya. Misalkan after conducting the researcher found that the new product had positive feedback from the customer. Nah, setelah melakukan penelitian, peneliti menemukan bahwa ada produk baru yang menghasilkan feedback atau umpan balik yang positif dari pelanggan. Nah, itu berarti hasil temuannya itu setelah mereka melakukan penelitian ya dengan observasi dan interview. Kemudian conclusion. Nah, di sini adalah conclusion atau kesimpulan. Nah, dijabarkan kesimpulannya apa setelah
kalian menemukan temuan itu ya. Nah, ini adalah contoh ya beberapa ini ya struktur dari laporan. Oke. Coba kita akan langsung ke tanya jawab ya. Nah, coba yang pertama itu dijawab oleh Hani. Hani, are you there? Hani? Are you there, Hani? Widya, coba. Widya, are you there? Ya, Miss. Oke, Widya, kalau content page itu apa sih, Widya? Berisi tentang apa tadi? Content page. Tahu, Widya? Tadi. Tentang apa? Tentang apa, Widya? Content page. List of the content of the report. Coba yang lain tahu nggak content page itu berisi tentang apa? Isi Apa yang dibahas? Hah? Isi apa yang dibahas? Apa content page itu? Iya, konten gitu. Konten apa? Kan itu bahasnya kan tentang farming. Kontennya tentang apa sih ya? Tentang berhubungan tentang farming. Ya maksudnya kontennya itu apa? Berarti isinya. Kan Kenapa? berarti isinya. Ini lihat page itu artinya apa? Page. Apa ya? Apa? Coba ada Halaman yang tahu dulu. nggak? Nah, halaman. halaman. Jadi isi dari halaman, Uma. Ya. Malah ketawa lagi. Jadi isi halaman 1 apa, halaman 2 apa, itu kayak daftar isi ya kalau content page itu. Coba Uma, acknowledgement itu berisi tentang apa? Acknowledgement berisi tentang apa, Uma? Urutan. Urutan apa lagi, Uma? Statement of an author. Maksudnya apa tuh? Malah ketawa, Uma. Coba ada yang tahu acknowledgement itu apa? Ayo, tadi Miss nerangin sampai berbusa nih. Acknowledgement itu apa tadi? Ada yang tahu? Ray udah tahu, Ray? Nurza? Tentang Apa? itu penghargaan Penghargaan kepada ke orang-orang, ke banyak orang. ke banyak orang atau ke Allah ya. Jadi itu tuh artinya kata sambutan, terima kasih kita ya, terima kasih kepada Allah, keluarga, terus misalkan guru pembimbing. Nah, di situ adalah curhatan kita ya, telah membantu membuat report ini atau laporan ini. Oke, good job. Kemudian after ini biasanya ada deskripsinya di laporan yang lengkap ini. Kemudian, nah, metodologi. Coba ya, Restu. Ya, Min. Kalau metodologi itu apa? Metode Nah, metode yang dilakukan untuk membuat laporan. Nah, laporan. Metodenya apa aja misalkan contohnya? Lupa. Simple banget, lupa. Coba metodenya dijawab oleh Nadia. Nadia, metodenya apa aja kalau membuat report, contohnya? Apa ya? Lupa juga. Kenapa ini anak-anak pada ketawa ya? Coba Tuti, metodenya apa? Metode itu apa?
mana gitu nggak ada suaranya. Coba apalagi yang lain metodologi itu, coba sebutin apa aja contohnya. Interview, pinter, sama apa lagi deh? Satu lagi? Observasi. Observation. Jadi observation sama interview ini Dede ya. Kalau finding itu apa sih? Ada yang tahu finding? Kalau peneliti tuh kayak apa sih namanya tuh? Einstein itu kan dia termasuk ke peneliti ya. Dia berarti ada hasilnya kan? Berarti finding itu Temuan. temuan, betul ya. Finding itu ada ada apakah jadi finding itu artinya temuan. Oke, good. Kalau bibliografi atau referensi itu berisi tentang apa? Referensi atau bibliografi itu isinya mengenai apa? Tentang materi yang kita ambil dari mana aja. Sumbernya ya, betul, sumbernya. Good job, Fitri. Jadi bibliografi itu sumbernya dari mana aja, mau dari buku, internet, bebas. Yang penting kita harus menuliskan alamatnya atau judul bukunya atau pengarangnya. Good job. Glossary berisi mengenai apa? Glossary. Kata-kata spesial. Nah, kata-kata spesial yang mungkin orang awam tidak mengerti itu maksudnya apa. Apalagi misalkan bahasanya itu bahasa biologi gitu ya, geografi. Nah, yang kata-katanya itu mungkin tidak sering kita ini dengarkan ya. Next, appendix. Lampiran. Nah, lampiran, betul. Berisi mengenai lampiran atau informasi yang tidak ada di bab 1, bab 2, bab 3. Nah, itu adanya di appendix ya, adanya di lampiran. Oke, good job. Nah, kita akan lihat nih ya, contoh pembuatan laporan prakerin menggunakan bahasa Inggris nih. Kemarin kan kalian membuat laporan prakerin itu dalam bahasa Indonesia. Nah, ini adalah contoh membuat laporan prakerin ini dalam bahasa Inggris. Nah, ini adalah judulnya ya, report, laporan, working practice of industry ya, atau prakerin. Jadi, ini adalah judulnya, kemudian nama institusinya apa, misalkan PP apa, kemudian disusun oleh siapa saja, nah kelas apa. Kemudian ditulis di sini sekolahannya mana ya, tahun pelajarannya berapa. Nah, ini adalah cover ya, berisi judul. Kemudian, preface itu sama dengan acknowledgement ya. Preface itu sama dengan acknowledgement, artinya sambutan. Nah, ini contohnya thanks to Allah. Nah, who has given. Nah, has given itu berarti passive voice. Nah, yang kemarin kita pelajari has given. Kemudian apa lagi ya? Nih, terima kasih kepada guru pembimbing. Kemudian ini tanda tangannya. Nah, ini adalah table of content ya, content page-nya. Yang tadi content page ya. Content page itu kata lainnya adalah table of content atau daftar isi. Halaman 1 apa, kemudian halaman 2 apa. Nah, di sini ya, kalau chapter 1 itu berisi tentang background, kemudian the purpose ya. Kemudian chapter 2 itu isi ya, berisi tentang isi. Di situ ada company overview, history of the bank, name of employee, dan disebutkan di situ. Jadi kalau bab 2 ini berisi tentang isinya ya. Kemudian chapter 3 itu conclusion atau kesimpulannya apa, suggestion ya, suggestion itu adalah saran. Nah, ini adalah contoh dari laporan sederhana ya. Kemudian ini contohnya background itu seperti apa. Nih, di sini ada ya, menggunakan bahasa Inggris. Kemudian ini ya, kebanyakan juga kalau misalkan membuat laporan itu menggunakan passive voice ya. Ada juga yang menggunakan simple present tense dan simple past tense ya.
dalam membuat laporan itu. Nah, ini adalah tujuannya disebutkan, tujuan ininya. Kemudian chapter 2 ini isinya. Nah, isinya itu lamanya kalian faktorin berapa bulan, dimulai tanggal berapa, di akhir tanggal berapa, disebutkan nih mengenai biodata ininya, PT-nya. Kemudian kalian di sana ngapain aja. Nah, di sana di bab 2 itu isinya ya. Kemudian di bab 3 itu adalah conclusion atau kesimpulan, dan suggestion atau saran ya. Suggestion itu saran buat murid apa, saran buat sekolah apa.